Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Jadi di sini saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara menginstal project Laravel dan mengkonfigurasi Laravel Sanctum. Oke. Jadi di sini yang pertama kita perlu siapin alat dan bahan. Yang pertama ada exam. Kita cek apakah kita sudah memiliki exam. Oke, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah memiliki exam. Oke. Kalau buat kalian belum memiliki exam, kita bisa buka browser. Kita bisa ketikkan exam. Lalu di sini ada exam installer and download, bisa kalian lihat seperti ini tampilannya. Lalu di bagian sini ada download versi untuk Windows, Linux atau macOS. Ini tinggal kalian klik saja. Saya contohkan buat Windows, di sini bisa kita klik saja. Oke, kalau sudah akan muncul halaman seperti ini. Di sini bisa kita ada tulisan klik here di sini. Oke, dan di sini bakal muncul download. Oke, karena saya sudah memiliki, saya tidak perlu download lagi ya. Oke, lalu yang kedua kita di sini membutuhkan yang namanya komposer. Kita cek bagaimana kita cek apakah komposernya sudah terinstall atau belum. Cara ceknya seperti ini. Kita bisa buka terminal ataupun command prompt. Lalu kita bisa ketikkan komposer minv. Oke. Komposer minv. Oke, kalau komposer sudah terinstall maka akan muncul seperti ini. Oke, kalau belum terinstall dia bakal muncul warna merah. Itu berarti dia belum terinstall. Oke, jadi yang di sini yang ketiga kita membutuhkan Visual Studio Code. Visual Studio Code ada di sebelah sini. Atau kalian bisa buka Windows habis itu Visual Studio Code ya seperti ini. Kalau kalian belum memiliki, kalian bisa buka Brave. Bisa buka browser apapun itu, bisa Microsoft ataupun yang lainnya. Di sini tinggal kalian tulis VS Code, lalu tinggal buka ini. Nah, di sini bagian sini ada download. Oke, tinggal kalian klik saja seperti ini. Lalu di sini ada setelah diklik maka muncul seperti ini. Di sini saya muncul seperti ini karena menggunakan Internet Download Manager. Kalau yang tidak menggunakan Internet Download Manager, dia akan muncul di bagian download. Dia akan muncul di bagian sini. Oke, jadi kita mulai masuk ke langkahnya. Langkah pertama kita bisa menghidupkan, kita bisa membuka exam. Setelah exam terbuka seperti ini, langkah pertama kalian harus mengecek dulu apakah extension itu sudah sudah tidak terblokir ya. Caranya gimana? Caranya kalian bisa masuk ke bagian config di Apache, lalu ada php.ini, tinggal kalian klik maka akan muncul seperti ini. Nah, dari sini kalian bisa cari di bagian dynamic sebentar. Di bagian ini kalian bisa cari yang namanya dynamic extension. Setelah itu kalian cek di bawahnya ada extension.zip. Pastikan di bagian extension.zip ini di belakangnya tidak ada titik koma ya, tidak ada titik koma seperti ini. Kalau ada silahkan dihapus saja, habis itu di save. Lalu setelah itu bisa kita close saja. Lalu setelah itu kita hidupkan Apache dan MySQL nya. Kita klik sampai dia berwarna hijau ya, dan di sini tulisannya sudah stop bukan start lagi, dan bagian MySQL nya. Di sini ada error. Kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat database baru. Bagaimana caranya? Kalian bisa buka browser, lalu ketikkan localhost phpMyAdmin di bagian atas ya, bukan di bagian bawah. Bukan di bagian bawah seperti ini ya, tapi di bagian atas seperti ini. Bisa kalian enter saja kalau sudah.
Oke, sebentar, dia sedikit lambat ya. Oke, kalau sudah maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di bagian kiri atas ini ada tulisan new, bisa kalian klik saja. Nah, di sini adalah ada database name. Di sini adalah tempat kalian membuat database. Nah, di bagian ini kalian bisa memberikan nama database kalian, bebas apa aja, tapi jangan ada spasi sama sekali. Contoh, saya ingin membuat database dengan nama belajar Laravel. Nah, ingat tidak boleh ada spasi seperti ini, oke? Lalu gimana cara mengatasinya? Kita bisa menggunakan minus atau underscore. Oke, di sini saya menggunakan underscore. Kalau sudah, kita bisa mengeklik bagian create di sini. Oke. Nah, kalau seperti ini, kalian bisa lihat di sebelah kiri itu ada nama database kalian ya. Ini nama database saya. Oke. Kalau sudah, kalian bisa ditutup dulu. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat folder baru untuk menyimpan project Laravel kita. Oke. Yang pertama kita buka file extension di sini, file explorer, atau bisa kita cari file explorer yang gambar seperti ini. Nah, kalian buka di local disk C, apapun itu, intinya namanya adalah ada C nya di sini ya. Nah, di bagian ini kalian bisa masuk ke di sini, kalian bisa klik new di bagian kiri. Nah, ini ada new folder, bisa kalian klik saja. Lalu di sini kalian berikan nama ke folder kalian apa saja, asal ingat jangan ada spasi sama sekali, oke? Contoh di sini saya menggunakan memberikan namanya adalah belajar belajar Laravel. Oke, L-nya gede di sini ya. Kalau tidak, enter saja. Oke, bisa kita masuk sini. Nah, kalau kita lihat di sini foldernya masih kosong. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuka yang namanya Visual Studio Code. Bisa di close saja. Lalu kita buka di sini Visual Studio Code. Nah, oke, di sini ada beberapa yang akan tampil seperti ini. Lalu selanjutnya kita bisa klik di bagian garis 3 ini. Habis itu di bagian sini ada file. Di sini kita bisa masuk ke open folder. Lalu kita pilih ke folder yang tadi baru kita buat. Di sini nama folder saya tadi belajar Laravel. Oke, kalau sudah select folder. Oke. Kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah berada di dalam foldernya. Di sini bisa kalian lihat, di sini adalah nama folder yang baru kita buat tadi. Oke, selanjutnya kita bakal membuat project Laravel. Di bagian ini kita bisa klik lagi di garis 3, lalu ada terminal. Di sini kita bisa mengklik new terminal. Oke, setelah itu bakal muncul terminal seperti di bawahnya. Oke. Nah, di bagian ini kita akan membuat project Laravel. Caranya ketikkan composer create minus project spasi Laravel garis miring atau slash Laravel spasi baru di sini nama project. Oke. Nah, di bagian nama project ini ingat tidak boleh ada spasi, gunakan minus ataupun underscore seperti ini ya. Di sini saya akan memberikan namanya Laravel underscore sanctum. Nah, jadi di bagian ini adalah cara kita membuat project Laravel. Setelah itu kita bisa enter saja, dan pastikan tidak ada error ya. Oke, di sini dia sedang menginstal. Kita tunggu sebentar.
sini kita tunggu saja sampai instalasi project Laravel selesai. Dan ingat, pastikan kalian sudah terhubung dengan internet ya, karena kalau tidak terhubung dengan internet bakal error. Oke, di sini sudah selesai. Kalau misalkan muncul tulisan seperti ini, maka itu sudah selesai projectnya dibuat. Oke, langkah selanjutnya kita akan menghubungkan project Laravel kita dengan database. Di sini di bagian terminal ini bisa kalian close saja. Lalu kalau kalian lihat di sebelah sini ada folder baru yang namanya adalah project kita. Tadi nama projectnya saya berikan Laravel Sanctum. Di sini bisa kalian buka saja. Lalu kalian lihat di barisan ini ada file env, bisa kalian klik saja. Oke, lalu di bagian sini karena kalian lihat di bagian sini, karena kita menggunakan MySQL, di bagian sini SQLite-nya bisa kita hapus, lalu kita ganti dengan MySQL. Oke, setelah itu kalau kalian lihat di bagian sini ini masih ada tanda pagarnya, ini bisa kita hapus saja semua tanda pagarnya. Oke, setelah seperti ini bisa kalian lihat seperti ini. Di sini ada DB database. DB database itu adalah nama database ya. Di sini dia terhubung dengan database yang namanya Laravel. Nah, di bagian ini kita bisa hapus saja, lalu kita ganti dengan nama database yang tadi kita buat. Kalau kalian lupa, kalian bisa buka lagi browser di sini. Nah, kalian lihat di bagian ini. Di bagian ini ada belajar Laravel. Itu adalah database yang tadi saya buat. Oke, kita balik lagi ke VS Code. Kita ketikkan nama database kita. Di sini nama database kita tadi belajar Laravel. Oke, kita pastikan hurufnya sama semua, besar kecilnya sama semua, underscore-nya sama juga. Oke. Lalu setelah itu bisa kalian save dengan menekan tombol Ctrl S. Oke. Di sini project Laravel kita sudah terhubung ke database yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya langkah yang akan kita lakukan adalah menginstal vendor Laravel Sanctum. Bagaimana caranya? Ini bisa kalian close saja dulu, lalu kalian bisa klik di bagian garis 3, lalu ke terminal. Di sini kita bisa klik neo terminal lagi. Nah, di bagian ini kita masih ada di folder yang kita buat, bukan di project Laravel yang kita buat. Sebelum kita menginstal vendornya, kita harus masuk dulu ke folder project yang sudah kita buat tadi. Di sini bisa kalian ketikkan cd, habis itu nama project kalian. Di sini nama project saya adalah Laravel Sanctum. Laravel underscore Sanctum. Di sini di bagian ini pastikan nama projectnya sama dengan nama folder project yang sudah kita buat. Oke, kalau sudah enter saja. Nah, kalau sudah berhasil dia akan seperti ini. Di sini ada nama folder yang kita buat di awal, lalu di sini ada nama project yang sudah kita buat. Dan di sini kita bisa ketikkan composer require Laravel slash atau garis miring Sanctum. Oke, jadi ini adalah komen untuk kita menginstal vendor Laravel Sanctum. Kalau sudah kita bisa enter saja. Tunggu sebentar. Oke, kalau udah ada tulisan seperti ini berarti sudah berhasil ya. Oke, setelah kita menginstal Laravel Sanctum, kita akan nge-publish vendor Laravel Sanctumnya. Bagaimana caranya? Di terminal kita bisa ketikkan php artisan vendor -2 publish spasi minus provider
sama dengan petik 2 Laravel backslash sanctum backslash sanctum service provider lalu petik 2. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah kode komen untuk kita nge-public vendor Laravel sanctum. Kalau saja kita bisa enter saja. Nah, kalau tulisannya sudah seperti ini berarti kita sudah berhasil nge-publish vendor Laravel sanctum. Lalu selanjutnya apa yang bakal kita lakukan? Kita akan menginstal Routes API. Oke, sebelum itu di bagian ini ada folder Routes. Di sini bisa kalian klik. Kalian bisa lihat di sini ada file console.php dan web.php. Oke, karena kita akan menggunakan Laravel sanctum ini untuk API, maka kita harus menginstal dulu Routes API-nya. Bagaimana cara menginstalnya? Jadi cara menginstalnya kita bisa ketikkan seperti ini di terminal, php artisan install _2 API. Nah, jadi ini adalah komen untuk kita menginstal API-nya. Lalu di sini kita bisa enter. Tunggu sebentar. Nah, kalau kalian menemukan tulisan seperti ini, One New Database Migration, di sini kalian bisa klikkan saja, kalian bisa ketikkan no, lalu enter. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Oke. Di sini kalian bisa lihat di routes itu ada folder api.php. Nah, oke. Jadi segitu saja untuk pertemuan kita kali ini. Di pertemuan kali ini saya hanya mengajarkan bagaimana install project Laravel dan konfigurasi Laravel sanctum. Lalu di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang migration atau cara membuat table-table di database kita melalui Laravel. Oke, saya akhiri. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa untuk terus belajar, terus semangat, karena mungkin ini hal yang sangat kecil yang kalian perlukan nanti ketika kalian sudah menjadi seorang programmer atau bagaimanapun. Oke, jadi segitu saja video kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.